Ustaz, ada air minum, Ustaz. Ustaz, ada air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyyi ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil 'ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Para santri banin wal banat yang Allah muliakan, para asatidz wa asatidzah Al Islam, semoga Allah berikan kepada mereka semua keistiqomahan dalam membina kalian menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, negara, dan juga kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Karena ketika Allah mencintai kita, membanggakan kita, maka segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita itu pasti Allah akan berikan dengan segala keridhaannya. Dan juga para santri banin wal banat yang hari ini masih dalam proses thalabul ilmi, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan di sini dengan guru-guru kalian, dengan asatidzah kalian, insyaallah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pesan Gus Baha ya, yang pernah saya share di beberapa grup dalam menuntut ilmu, kita hanya dianjurkan untuk selalu datang ke majelis ilmu dengan kondisi yang baik, dengan kondisi hati yang lapang, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Saya yakin setiap ilmu yang kita pelajari pasti ada salah satu kesulitan atau sedikit kesulitan yang kita alami. Itu pasti ada. Sekali berulama besar saja pasti ada kesulitan dalam memahami. Sampai memang Allah berikan kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mendengarkan tausiah ilmu yang diberikan oleh guru kita. Entah kita paham atau tidak apa yang diberikan oleh guru kita, namun kita tetap istiqomah untuk thalabul ilmi. Suatu saat, entah beberapa tahun kemudian, ilmu yang kita pelajari bisa jadi salah satu
yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Apalagi salah banyaknya. Artinya di antara ilmu kita pelajari satu aja ada yang bermanfaat, alhamdulillah itu sebuah berhasilan yang kita miliki. Nanti kalian keluar dari sini ada yang mengamalkan ilmu Al-Qur'annya, ada yang mengamalkan ilmu bahasa Arabnya, ataupun mengamalkan ilmu yang lain dan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak yang para santri juga ketika sudah menjadi alumni, ada yang tidak menjadi seorang ulama juga, ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi pegawai. Tapi karena bekal ilmu yang mereka miliki, mereka menjadi pedagang yang jujur, menjadi pegawai yang amanah, karena bekal ilmu agama yang dulu pernah dipelajari ketika dia mondok. Ada manfaatnya. Atau dia juga bisa mengamalkan keilmuannya di kantor-kantornya, di pasar. Selain mengajarkan ilmu agama, tapi mengajak para pedagang untuk berbuat baik, berbuat jujur dalam berdagang. Itu sebuah manfaat yang dia dapatkan karena bekal ilmu agama yang didapatkan di pesantren ataupun lembaga-lembaga lain yang itu mengajarkan keislaman pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Baik, para santri Bani wal Banat dan juga asatidz dan asatidzah, untuk kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas kitab Minhajul Qasidin, mukhtasar kitab Minhajul Qasidin. Kitab ini memang tidak ada di dalam list kitab yang kita pelajari. Kenapa saya membahas ini? Karena materi yang kalian pelajari akan dapat tinggal diujikan ya. Soalnya juga sudah saya berikan kepada pihak kurikulum sebisanya saja, karena memang kajian pondok ini sifatnya penunjang. Yang pokok adalah pelajaran tahfiz, tahsil Quran, itu yang pokok di pondok ini. Ini karya dari Imam Ibnu Qudamah. Insyaallah kedepannya nanti saya akan bahas kitab-kitab yang lain. Bukan berarti saya menguasai atau sok jago, bukan. Tidak ada niat ini sok jago, enggak. Sok pandai, tidak. Ya, hanya ingin menyampaikan, mengaplikasikan ilmu yang dikarang, ilmu yang dikaryakan oleh para ulama terdahulu. Ketika buku ini kita bahas, kitab ini kita bahas, ulama yang mengarang yaitu Imam Ibnu Qudamah itu mengalir pahala. Saya sampai saat ini baru satu buku yang dibuat ya, itu juga buku tesis ya. Ada buku lagi yang saya buat, baru tadi saya duduk lagi habis pulang aja, baru dapat satu halaman ngedit, ya masih panjang. Saya punya niat ada satu atau dua buku yang saya buat ya, tapi karena mungkin kesibukan ataupun datangnya rasa malas, tidak ada tuntutan apapun dari siapapun, sehingga sampai sekarang belum rampung. Kalau mungkin dulu buat skripsi ataupun tesis ya, tugas akhir, makalah, itu bisa diselesaikan karena apa? Ada tuntutan. Kalau nggak menyelesaikan nanti konsekuensinya seperti ini, akibatnya seperti ini. Karena sekarang nggak ada tuntutan, jadi saya santai, semampu saya aja, seluang waktu saja. Walaupun ada waktu luang, terkadang rasa malas itu ada, itu manusiawi. Ya, karena apa? Menulis buku itu kan bukan hanya pikiran yang kita curahkan ke dalam tulisan, tapi bagaimana kita mencari referensi-referensi yang valid untuk kita tuangkan ke dalam tulisan. Rasulullah saja ketika beliau bersabda, itu kan referensi dari mana? Dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Segala keilmuan itu pasti ada referensinya, ya, ada rujukannya. Para sahabat mendapatkan ilmu, siapa rujukannya?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tabiin rujukannya sahabat, tabiun. Ya. Oke, ya nggak masalah kalau kita memang punya otak yang encer, yang pintar, ya nggak masalah kita buat karangan-karangan yang muatannya ilmiah, silakan. Tapi tetap membutuhkan sandaran atau rujukan, ya, supaya lebih valid. Bukan kita hanya mengarang saja, malah nanti menjadi pembiasan atau menyesatkan opini di luar sana. Itu yang kita khawatirkan. Kita akan bahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar itu apa? Ringkasan. Minhaj, manhaj, jalan. Qasidin, qasdun. Kalau di pondok itu suka ada kalimat qasdan wa amdan. Maksud dan tujuan. Ya. Yang akan kita bahas adalah babul azkar. Azkar zikrun. Jama dari zikrun. Maknanya jama taksir. Jama taksir itu pecah. Jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Wad'awat dan doa-doa wa ghairiha dan semacamnya. Ya. Kita akan bahas i'lam annahu laisa ba'da tilawatil Qur'an. Kalian hanya cukup ini aja mencatat yang sekiranya penting. Kalian aja nanti kalian liburan ya bisa dipakai ya buat ceramah, buat khutbah ya. Kalian aja yang khutbah ya. Ataupun buat ini aja lah menambah keilmuan. Walaupun apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak kekurangan. Laisa ba'da tilawatil Qur'an. Setelah kita membaca Al-Qur'an, atau itu zikir yang paling utama ya. Selain zikir-zikir yang lain yang masyhur. Tuaddi lisanana. Ya, membiasakan lisan kita min zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Soyogiannya para santri, para asatidz dan asatidz sekalian, setiap nafas kita, setiap langkah kita, aktivitas kita, harusnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ada batasan-batasan yang tidak kita lewati begitu saja. Ya, saya dapat informasi ada santri yang kabur. Ya berarti dia melampaui batas. Sedangkan pondok ini punya batasan-batasan. Sama kayak kita. Kalau kita tidak paham batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita, rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi liar. Ya, bebas tanpa aturan. Baru dengar lagi ada santri yang mengunci siapa gitu di dalam ruangan. Ya, entah maksud seperti apa ya. Saya bilang ya silakan dibina, dibereskan saja. Semoga nggak terulang lagi. Kenapa? Melampaui batas. Dan dia tidak mengingat aturan-aturan yang diberikan oleh pondok, sehingga liar, sehingga melampaui batas, melanggar. Ya. Coba kalau kalian hidup tidak punya aturan, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Semua yang kalian lakukan bebas tanpa ada batasan dan aturan yang Allah berikan. Pasti kalian akan liar seperti hewan yang tidak punya akal. Hewan gak pakai baju wajar, gak punya akal. Mohon maaf, hewan kawin tengah jalan wajar, gak punya akal. Di rumah saya ada kelinci ya, sampai beranak pinak, beranak lagi. Ya. Kawin tengah jalan, gak malu, kenapa? Gak punya akal. Jadi kalau orang yang tidak tahu aturan, tidak mematuhi aturan, akalnya sudah lepas. Mohon maaf, perhatikan. Ini saya pakai logika saja. Ini pentingnya ilmu mantik yang dipelajari di pondok ya. Dulu almarhum Kiai Sukri itu luar biasa ilmu mantik, masya Allah.
Walaupun saya nggak paham tuh. Tapi setelah ini, oh iya begitu. Paham ya? Nah, saya ngajak kalian berpikir dulu. Hewan itu kenapa dia bebas melakukan? Karena akalnya hilang. Nggak ada. Sehingga apa? Batasan yang Allah berikan pada kita nggak dilaksanakan. Wajar hewan. Ya, mohon maaf ya. Saya nggak menyinggung siapa-siapa yang merasa saja. Semoga Allah bukakan hidayah. Semoga Allah lunakkan hatinya. Nah, ini juga mengingat diri saya juga ya. Mohon maaf. Ketika kalian melanggar batas yang diatur, yang ditetapkan pondok, berarti akal kalian hilang dan berarti mirip dengan akal. Mohon maaf. Seperti itu. Begitupun saya sama. Bukan berarti saya ini paling benar, tidak, sama. Ketika saya melampaui batas dalam hal tertentu, berarti akal saya hilang, berarti saya seperti hewan. Kalau Allah tidak memberikan batasan-batasan dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita seperti hewan. Kita seperti hewan. Mau disamakan sama hewan? Saya emang nggak mau. Paling saya disamakan sama hewan. Ya sebab menjadi pengingat ya. Kalau Islam nggak ada batasan, contoh, ada anak kecil yang diajak oleh orang tua. Anak kecil akalnya sudah lengkap atau belum? Belum. Orang tua nggak punya aturan dan tidak memiliki batasan. Oh, batasan anak kecil begini loh, seperti ini loh. Atau diajak ke pasar, ayah beli mainan, dikasih nggak? Kenapa dikasih? Karena anak kecil, ya otaknya main. Benar nggak? Ya, saya juga sama, waktu kecil juga sama, dikasih mainan seneng karena ya, anak saya anak kecil, otaknya main. Dibelikan roti, dikasih nggak? Kasih. Ya semua juga suka ya. Nah terus anaknya minta ini, Pak beliin pistol beneran, Pak beliin golok, beliin pedang. Apakah anak kecil yang akalnya belum lengkap paham nggak fungsinya pedang? Paham nggak fungsinya golok? Yang dia tahu apa yang dihadapannya itu mainan. Ya, mainan. Mau itu pedang, mau itu mobil-mobilan. Pokoknya kalau dipegang anak kecil itu mainan udah. Main sama temennya dibacok. Salah nggak? Ya kagak, kenapa? Nggak ada akalnya. Yang salah siapa? Orang tuanya yang berakal. Masuk nggak? Ini pelajaran mantik ini ya. Ya saya kasih ya, mohon izin kalau ada kelurahan. Ilmu mantik itu kayak gitu dulu. Buat diajak, buat nalar, tapi menjadi ada satu tujuan yang harus kita pahami. Kalau Islam tidak ada batasan, mohon maaf, lihat kita. Contoh, wanita itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang mewakili wanita. Surah apa? An-Nisa, surat Muqtawal ya, surat terpanjang namanya. Ada surat Maryam, tidak ada surat Ar-Rijal. Ya. Walaupun ada surat Hud, tapi kan nggak ada surat Ar-Rijal, surat An-Nisa. Di zaman jahiliyah, perlu diingat, wanita itu mohon maaf tidak ada harganya. Seperti
Tahu nggak kalau misalnya dulu waktu saat zaman saya kecil itu kalau hujan biasanya kita bawa pisang. Dulu kan masih banyak kebun ya. Pakai daun pisang tuh, ya supaya nggak kehujanan. Saya pakai daun pisang. Terus setelah daun pisangnya selesai dipakai, udah dibuang. Kayak gitu wanita di zaman jahiliyah. Ya, nggak ada harganya. Bahkan kalau yang lahirnya wanita itu dibunuh ya. Di apa? Dikubur hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Coba kalau Islam nggak ada batasan. Ya. Islam itu mengajarkan yang namanya masa iddah. Tahu masa iddah? Masa menunggu. Ya. Kalau nggak ada masa iddah, maka perempuan itu biasanya, mohon maaf ya, tercampuri dengan kotoran laki-laki. Artinya gini, perempuan itu idealnya tidak boleh punya suami lebih dari satu. Nggak boleh. Kalau laki-laki boleh maksimal 4. Nggak boleh dari lebih 4 itu untuk Rasulullah ya, khususan. Maksimal 4, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang punya istri 6, 7, 8, 9, ya itu punya aturan sendiri itu ya. Ini contoh gitu kan, contoh. Kalau misalnya ada seorang wanita suaminya 3, 5, nanti kalau lahir itu anak siapa? Tahu gila ya, benar ya? Tapi kalau misalnya satu laki, istrinya 2, jelas itu anak si bangkulan itu. Anaknya si A, si B, si C gitu. Nah, kenapa Islam melarang zina, mengharamkan zina? Karena khususnya wanita, mohon maaf ya, wanita itu ketika bersuami, dia akan menjadi satu fokus itu untuk suami. Tapi kalau misalnya ketika dia cerai, dia suaminya meninggal, itu kan ada masa iddahnya. Masa iddah kalau yang haid 3 kali wudhu, 3 kali suci. Kalau yang tidak haid, arba'atu asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kalau yang sedang hamil, maka masa iddahnya setelah hamil. Untuk apa? Supaya ketahuan kalau misalnya dia cerai atau nikah, nanti ketika hamil itu anak siapa? Untuk membersihkan apa? Peninggalan jejak suaminya terdahulu. Ya. Itu indahnya Islam. Makanya ada seorang Yahudi, dia ahli ya ilmu, yang mengatakan ya pokoknya paham dengan ilmu dan teknologi, masuk Islam karena memahami pemahaman tentang masa iddah. Dia punya istri, ternyata apa? Punya rekam jejaknya lebih dari 1, 4 sampai 5, berarti apa? Dia sama laki-laki yang lain. Tapi ketika muslimah yang sejati, rekam jejaknya cuma 1, siapa? Hanya suami. Jadi kalau perempuan itu, mohon maaf ya, makanya Allah bolehkan perempuan. Yang di sana, mohon maaf ya, ada wanita yang menjajakan ya kenikmatan gitu kan. Naudzubillah, naudzubillah. Itu setiap hari itu kan berganti-ganti. Hina kan? Yang mengumbar aurat, mentang-mentang dia cantik, mentang-mentang dia molek, diumbar aurat, murah harganya. Wanita yang mahal itu adalah yang menutup aurat, menjaga izahnya, kehormatan, itu wanita. Ada batasan. Batasan yang Allah berikan dalam kitab ini ya, Imam Qudama, yaitulah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat salah, zikir pada Allah dengan apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Likulli setiap anak Adam ya, al-khata'un, punya kesalahan. Wa khal khata'in tawwabun. Dan setiap kesalahan yang kita miliki adalah dengan bertobat.
Terus apalagi manfaat zikir di sini? Wa raf'al hawaij, ihtiyaj apa? Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya, memudahkan segala hajatnya. Bil ad'iyah al khalisah ilaih, dengan berdoa, dengan berzikir ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala fadl zikir. Dan ini menunjukkan faidah dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Qudamah ini ya, beliau ini lebih banyak nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat yang diberikan. Saya juga pernah membahas satu ketika khutbah Jumat itu perkataan Ibnu Qudamah tentang masalah faedah bertobat. Lanjut, di antara faedah zikir yang dibahas dalam kitab ini adalah dalam hadis yang lain dari Rasulullah SAW, la yajlisu qauma majlisan la yadhkurullah wa la yusallun ala nabi illa kan alim hasratan yaumal qiyamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, hadis sahih. Tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul majlisnya, berkumpul di suatu tempat. Nah ini perhatikan. Kadang kalau kita kumpul gitu ya, suka lepas kendali gitu ya, lepas landas. Ini mengingatkan diri saya juga ya. Di sini diperingatkan oleh Rasulullah, wala yusalluna 'alan nabi, dan mereka tidak mengingat la yadhkuruna Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala yusalluna 'alan nabi, dan tidak bersalawat pada nabi, illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali Allah berikan kepada mereka hasratan, kerugian, kekalahan pada hari kiamat. Nah ini pesan Nabi kepada kita, para santri yang Allah muliakan. Kadang ya kita berkumpul di suatu majelis ramai seperti ini ya, di tempat yang baik saja setan itu tetap mendatangi kita. Di tempat majelis ilmu, jangan dengerin tuh si fulan gini, masih sempat ngomongin orang ya. Jangan dengerin tuh ustadz si itu, ustadznya begini, begitu, ustadznya perangainya jelek. Masalah perangai itu urusan Allah ya. Yang kita ambil adalah kebaikan yang ada dalam dirinya. Akan ada kerugian yang Allah berikan nanti di yaumul qiyamah. Gak terasa para santri sekalian, ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, kita ghibah, kita mengumpat, memfitnah, itu amal ibadah kita sedikit-sedikit akan terkikis. Ini yang saya juga berusaha menghindari itu. Sekuat tenaga. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang muflis di yaumul qiyamah, orang yang merugi di hari kiamat. Karena apa? Kita sering mengorek-ngorek kejelekan saudara kita, aib saudara kita. Ini yang kita khawatirkan, para santri yang Allah muliakan. Selanjutnya kata Imam Qudamah di sini, doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Kita ini makhluk lemah di hadapan Allah. Walaupun ada makhluk yang memiliki kekuatan di atas kita. Siapa? Para malaikat, para bangsa jin. Ya jin itu bisa ngeliat kita nih.
Kalau jin muslim mungkin ikut belajar dengan manusia, dia nggak akan neko-neko. Kalau jin kafir goda itu, yang satu ditutup matanya supaya ngantuk, ya nggak masalah sih. Lebih baik seperti itu ya daripada kita menjelekkan orang lain. Kenapa itu wajar ya? Kadang-kadang saya juga kalau ngaji itu misalnya subuh gitu kan, kuliah subuh suka ngantuk juga. Ya itu mah godaan ya. Ya. Yang di sana menghembuskan ya, bisikan-bisikan pasti ada. Tapi kita ini orang beriman punya senjata doa. Ya, ketika ada godaan, ketika ada ya, kita ada kejanggalan dalam diri kita, maka solusinya tadi zikir pada Allah dan kita berdoa pada Allah SWT. Seluruh makhluk hakikatnya di sisi Allah adalah lemah, walaupun itu malaikat. Ada malaikat yang luar biasa, perawakannya itu malaikat hamalatul arsy, penjaga arsy itu, yang menanggung arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap di hadapan Allah lemah. Di hadapan Allah lemah. Apalagi kita. Namun orang beriman memiliki kekuatan yaitu doa. Makanya kita jangan pernah main-main dengan doa. Nanti di sini disebutkan ada beberapa tempat atau waktu yang mustajabah, dan nanti tolong kalian ingat dan catat ya, supaya kita sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu, para santri sekalian Allah muliakan, doa sekalian Allah muliakan, doa yang apakah doa yang sekarang atau doa yang 5 tahun yang lalu Allah kabulkan, atau doa yang kita panjatkan untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah 186 kalau nggak salah, atau 187 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini janji Allah. Ketika kita berdoa, kata Allah apa? Pasti Allah akan kabulkan, pasti. Tapi memang ada ketentuan-ketentuan. Ada yang doa kita panjatkan pada Allah, namun untuk menghapus kesalahan kita dulu. Makanya mungkin mohon maaf ya kalau ada santri yang hari ini masih melanggar batasan-batasan pondok, kok susah menghafal. Istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun sama Allah, doa sama Allah. Bisa jadi doa yang kalian panjatkan, ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam menghafal Quran, tapi kok kayaknya umat. Coba introspeksi, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada teman kita, kepada guru kita, kepada pondok. Mohon sama Allah. Atau ada yang memang teman-teman atau santri ini yang soleh dan solehah, hanya sekali 2 kali doa Allah kabulkan. Ada yang belum berdoa, baru cuma terbesit dalam pikiran kita, Allah kabulkan. Ada. Ya mungkin kalian pernah alami seperti itu ya. Saya ingin begini dalam benak kita, atau Allah bukan ada seperti itu. Itu namanya ma'unah yang Allah berikan pada kita. Biasanya itu dari kebiasaan-kebiasaan baik kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Banyak seperti itu. Dan ini perlu mujahadah kita. Selalu memperbaiki diri kita. Tajdidul niat kita, tajdidul amal kita, memperbaharui niat kita, memperbaharui amal kita. Kita punya tekad, pokoknya hari ini harus menjadi lebih baik. Tak tahu masih sama aja, terus berubah lagi, terus usahakan lagi. Saya juga sama gitu. Ya Allah, saya ingin lebih baik. Tak tahu ada saja gangguannya. Lalu kita ingat lagi, kita rubah lagi.
kita perbaiki lagi. Jangan sampai gini, ngapain saya mau berubah, toh nanti akan begini lagi. Jangan. Ini pernah terjadi ketika ada salah satu sahabat lapor kepada Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas sepupu Nabi ya, anaknya pamannya Nabi Abbas. Saya melakukan kekeliruan. Ya, kekeliruan sahabat itu ya yang nggak disengaja. Kata Ibnu Abbas apa? Istighfar, mohon ampun sama Allah. Diulang lagi, saya melakukan kesalahan, saya melakukan kekeliruan. Istighfar. Diulang lagi. Nasihatnya apa? Istighfar. Enggak ada nasihat yang lain, kata Ibnu Abbas. Kata beliau apa? Sekarang Anda punya pilihan. Apakah setan yang bosan menggoda kita, atau kita yang bosan mohon ampun pada Allah? Kalian bosan nggak kalau selalu istighfar pada Allah? Walaupun dilakukan lagi kesalahan, nggak masalah. Tetap kita terus mohon ampun, terus istighfar pada Allah. Ya. Manusia tak pernah salah dan lupa, dan tetap punya komitmen untuk memperbaiki. Baik, lanjut. Di antara adab doa dan juga waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Yang pertama, berdoa usahakan ya, kalau dalam sholat itu menghadap kiblat, diusahakan. Ya. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya. Itu yang kedua, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Yang ketiga, ayakhfadu sautahu hala doa, yaitu merendahkan suara kita ketika doa. Ya, walaupun memang di tengah kita ada yang doa bersama, itu silakan saja masing-masing. Saya sering contohkan, ya, ketika kita doa seperti ini ya, fokus, ya Allah. Ada juga yang nggak mengangkat tangan, yang nggak masalah, seperti ini silakan. Yang penting kita fokus menghadap kiblat. Boleh nggak tidak menghadap kiblat? Boleh nggak? Boleh. Ya, karena Allah dimanapun akan mendengar doa kita. Kecuali jangan di toilet ya, itu nggak pantas kita. Ya Allah, saya mohon dimudahkan menghafal Quran. Lagi di toilet. Jangan ya, ada tempatnya nih, nanti ada badannya ya. Itu. Ada lagi doa yang iftihal. Apa itu iftihal? Ini ya. Iftihal. Ini yang dilakukan Rasulullah ketika perang Badar dan juga salat isqa. Ya, seperti ini nih. Berarti kalau yang kayak gini itu doanya iftihal, sikap seperti ini, memang kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sambil main gitu kita doa. Astagfirullah, ya Allah, Rabbana atina, ya Allah, mudahkan urusan saya. Tapi dalam kondisi yang tidak fokus, bagaimana Allah akan menerima doa kita? Sedangkan adab-adabnya itu kita nggak perhatikan. Itu ya. Walaupun hanya satu doa kalian minta Rabbana gitu kan, Rabbana gitu kan, Rabbana atina yang kita doakan setiap itu Allah kabulkan. Ini kan doa sapu jagat, doa semuanya, benar gak? Istilahnya doa penutup ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tapi kalau di dunia ini Allah berikan kebahagiaan itu bukan dengan orang-orang kaya. Karena kalau dengan orang kaya Allah tidak adil. Banyak orang miskin di antara kita. Perhatikan yang benar. Nah, ini setan sedang menggoda nih, ngobrol. Ya. Tuh setan sedang menggoda. Kemana tuh, lupa tuh tadi? Dari mana? Apa? Apa? Merendahkan suara. Bukan dengan main-main. Ini harus kita perhatikan. Karena apa? Kita makhluk tulang yang lemah, senjata kita doa pada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha kuat. Tidak ada tandingannya. Tidak ada yang setara dengannya.
Itu ya. Pokoknya doa aja, terus doa. Karena bisa jadi setiap usaha yang kita lakukan berhasil itu wasilah dari doa. Kalau saya pribadi mungkin punya pendapat 99% doa, 1%-nya usaha. Kalau saya pribadi ya. Ya walaupun ada pendapat 50-50 ya silakan. Kalau saya pribadi 99% itu untuk urusan akhirat. 1%-nya urusan dunia, dan urusan dunia itu akan mengikuti ketika kita mengutamakan akhirat. Yang terakhir, di sini ada waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Ya, boleh dicatat, boleh tidak, atau boleh diingat-ingat dalam benak kalian. Ya. Yang pertama, fi yaumil Arafah, pada hari Arafah yang nanti saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Fi syahri Ramadan, sayyidus syuhur, di bulan Ramadan, penghulunya para bulan. Di Ramadan keberapa ya? Saya pernah doa di malam Lailatul Qadar itu. Alhamdulillah tuh ada salah satu doa yang Allah kabulkan. Ya Allah, yang Allah kabulkan. Ya Allah, 18 tahun berjalan dengan sangat-sangat. Di 10 malam hari terakhir Ramadan itu Allah mencatat takdir para makhluknya. Makanya diperbanyak kita doa, zikir, mohon ampun. Doa apa saja, kebaikan-kebaikan. Pinta sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malu. Ya walaupun doa yang mana yang Allah kabulkan, kita nggak tahu. Ya, yang sudah punya istri, Allah berikanlah keluarga sakinah. Yang belum punya pasangan, asatidnya berikan pasangan yang baik, yang soleh dan soleha. Ya nggak apa-apa, doa aja. Ya kita kan ingin pasangan kita kan baik, soleha ya. Selanjutnya, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, pada hari Jumat. Yang paling utama tuh di sholat tahajud ya. Perbanyak doa, perbanyak sholawat. Selanjutnya, fi waktu sahur, di waktu sahur. Ya, waktu sahur. Bahkan di dalam surat Ad-Dariyah itu di waktu sahur itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan doa. Betul, nggak apa-apa ya, istighfar dan doa. Selanjutnya, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan qomat. Hanya saya pesan sama kalian ketika azan dan qomat, kalau memang tidak ada keperluan, ya udah duduk saja. Kalaupun tidak doa, zikir, istighfar, itu kan mohon ampun sama Allah. Mohon doa juga. Doa di situ. Doa apa saja? Ya. Mungkin yang lagi nuntut ilmu doanya supaya ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah. Gitu. Itu doa yang selalu saya panjatkan waktu dulu nyantri. Nggak pernah putus itu. Hampir setiap sholat jamaah atau sholat fardu itu saya doa Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Itu yang selalu saya panjatkan karena kita sadari keilmuan kita itu terbatas. Tapi dengan keberkahan ilmu yang terbatas ini Allah mudahkan untuk memahami agama ini. Selanjutnya, inda nuzul ghaib. Apa tuh? Ketika turun hujan. Nah, tadi barusan doa, ya Allah, doa apa saja kebaikan. Ya. Yang mungkin sekarang lulus kuliah, yang lulus SMA, doa untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, kampus yang terbaik. Yang sekarang sedang ingin mungkinkan Al-Quran, Allah mudahkan untuk mungkinkan hafalan kita. Itu ketika jihad di jalan Allah. Nah,
Nah, ini kan kita lagi nggak perang ya. Nah, menuntut ilmu juga jihad. Meninggalnya pun kalau kita menuntut ilmu itu sama juga dengan pahala jihad fisabilillah. Selanjutnya wa inda khatmil Quran, ketika menghatamkan Al-Quran. Wa fi sujud fi shalah, waktu sujud ketika menunaikan salat. Inda iftar, ketika berbuka puasa. Tadi sahur dan berbuka puasa. Terus menghadirkan hati kita, memfokuskan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya untuk materi kitab Minhajul Qasidin karya dari Imam Ibnu Qudamah. Ya, mungkin kalau asbal mau beli ya silahkan di Shopee banyak. Mungkin ini bisa diamalkan saja. Saya yakin teman-teman yang dari pesantren yakin bisa menjelaskan atau mengamalkan ya. Saya yakin bisa, karena ada bekalnya. Kalaupun misalnya tidak sanggup dengan kitab gundul ya, pakai kitab yang punya rambutnya ya. Artinya ya dengan ini aja, dengan buku-buku yang terjemah. Tapi kalau seorang ustaz, seorang ulama, mubaligh, da'i atau da'iyah, mubaligha atau ustazah ketika berdakwah memang sebaiknya bisa menguasai bahasa Arab. Sebaiknya bisa baca kitab-kitab klasik, kitab-kitab gundul, kitab-kitab kalangan ulama. Itu seyogianya. Jadi kalau sekarang kalian menghafal Quran, yaitu yang kajian ini matang ya, tapi seenggaknya kita memahami intisarinya. Ya. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, bukan yang pandai di depan, yang berdiri, yang duduk di depan ini, bukan merasa paling pintar, paling alim, karena ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi al-fakir. Aku qouli hadza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.